Halo dan selamat bergabung kembali. Hari ini kita mau melakukan penelusuran mendalam nih ke satu gagasan yang cukup menarik dari buku The Genius Myth karya Helen Lewis, khususnya dari bab 15. Ada konsep yang dia sebut model defisit. Anda pernah perhatikan nggak sih pola ini? Oh, pola yang umum banget sebetulnya. Gagasan kalau kejeniusan itu kok kayaknya jarang ya datang sendirian gitu dalam paket sempurna. Seringnya kita lihat itu dibarengi semacam ya kekurangan. Bisa mental atau tantangan fisik, trauma, kesulitan hidup, macam-macam lah. Iya, kayak ada harga yang harus dibayar gitu ya buat bakat yang luar biasa itu. Dan mitos ini, seperti yang dijelasin Louis, bikin pencapaian hebat itu rasanya jadi lebih seimbang atau adil gitu di mata kita. Betul, jadi terasa impas. Nah, sumber utama kita kali ini dari kutipan dan analisis di bab itu. Kita mau coba ngertiin, kenapa sih gagasan ini kuat banget? Terus, gimana film biografi atau biopik ya, sering jadi kayak bensinnya gitu. Nanti kita lihat juga contoh-contoh nyata yang ternyata jauh lebih ruwet dari sekedar mitos. Siap? Yuk kita telusuri bareng. Soalnya kan cerita perjuangan melawan defisit ini sering lebih narik ya daripada kisah sukses lurus-lurus aja. Tentu. Dan perlu diingat juga ya, gagasan jenius yang menderita ini akarnya lumayan dalam loh. Kita bisa lihat jejaknya itu dari zaman romantik kan, imajinasi seniman gila yang tersiksa gitu. Malah sebelumnya lagi, Vasari pas nulis soal seniman Renesan sering banget nekankan susahnya hidup mereka. Oh iya, contohnya? Kayak Michelangelo yang sengsara pas ngelukis Kapel Sistina, atau Leonardo da Vinci yang merasa, aduh kok potensinya nggak maksimal terus gitu. Ada semacam romantisisasi penderitaan di situ. Oke, oke. Jadi sejarahnya panjang ya. Tapi fokusnya Louis di bab ini lebih ke gimana model defisit ini muncul dan dikuatin lagi di zaman modern ya. Terutama lewat media kayak film biografi abad 20, abad 21, gimana narasi ini diulang-ulang, diadaptasi lagi buat kita. Iya, gimana cerita-cerita ini dibingkai. Seringnya sih ya, untuk memenuhi ekspektasi kita soal gimana seharusnya sosok jenius itu. Mari kita mulai deh dengan contoh pertama yang dibahas lumayan dalam di buku ini, John Nash. Anda mungkin langsung kepikiran film A Beautiful Mind kan? Pemenang Nobel Ekonomi, pionir teori permainan atau game theory, tapi ya itu, dia juga bergulat dengan skizofrenia. Iya, film tahun 2001 itu yang main Russell Crowe, itu memang wah kuat banget ngebentuk citra Nash di kepala banyak orang. Dan film ini contoh klasik banget lah gimana model defisit itu diterapin di penceritaan. Salah satu adegan yang paling nempel di ingatan dari film itu kan yang di bar. Pas Nash katanya dapat ilham soal Nash Equilibrium cuma gara-gara ngeliatin temen-temennya rebutan cewek. Louis nyorotin ini, katanya visualisasinya sih oke buat film, tapi ya sama sekali bukan gambaran akurat gimana teori itu muncul atau ditemuin, cuma penyederhanaan dramatis saja. Pasti, biar ada momen aha gitu ya. Iya, momen Eureka yang sinematik. Jelas momen pencerahan instan gitu kan jauh lebih asyik ditonton daripada proses riset yang ampun panjang muter-muter mungkin bosenin. Tapi penyederhanaan ini juga secara halus mulai ngebangun narasi kalau cara mikir Nash itu beda. Bahkan dalam konteks sosial biasa aja udah kelihatan aneh. Dan narasi beda ini puncaknya ada di plot twist gede di film itu, yang mungkin bikin kaget banget penonton. Kita kan baru tahu belakangan kalau teman sekamarnya yang baik itu si Charles, terus keponakan yang lucu, Marcy, bahkan kerjaan rahasianya buat Pentagon. Semuanya halusinasi. Ya, semua itu cuma halusinasi dia, produk dari penyakitnya. Banget antara kejeniusan matematikanya sama kegilaannya. Seolah-olah pikiran yang sama, yang bisa lihat pola matematika rumit, itu juga yang nyiptain realitas alternatif yang nyata banget buat dia. Lewis ngutip Nash sendiri juga. Dia pernah jelasin kenapa kok bisa percaya sama hal-hal nggak nyata itu. Katanya Nash, ide soal alien atau pesan rahasia itu datang ke otaknya persis sama kayak ide matematikanya. Jadi, ya wajar dong dia nganggap itu serius. Ini kan bikin batas antara jenius sama delusi jadi kabur banget dari sudut pandang Nash. Dan filmnya secara eksplisit bikin hubungan itu. Ada adegan kan pas Nash berhenti minum obat, dia mulai ngelihat pola lagi di angka-angka acak.
Seakan penyakitnya itu kayak pedang bermata dua gitu, sumber derita tapi juga sumber wawasan uniknya. Nah, ini dia inti model defisit yang dieksploitasi A Beautiful Mind. Jadi film ini nyajiin cerita yang, memuaskan banget secara emosi. Jeniusnya Nash itu anugerah, tapi harganya ya penyakit mental yang parah itu. Kayak ada keseimbangan kosmik gitu. Kita jadi mikir, oh pantes dia jenius, hidupnya susah banget sih. Gitu kan? Bener banget. Kita tuh punya kecenderungan nyari keseimbangan kayak gitu. Kehebatan yang luar biasa itu rasanya lebih gampang diterima kalau ada harganya. Pola ini kan berulang terus. Beethoven tuli, Milton buta, Mozart dianggap kekanak-kanakan. Kekurangan atau keanehan mereka itu bukan cuma fakta biografi, tapi jadi bagian penting dari legenda kejeniusan mereka. Cerita yang pahit manis gitu sering lebih ngena. Dan disinilah peran penting biopik. Film kayak A Beautiful Mind itu punya kekuatan gede buat ngebentuk persepsi publik. Mereka milih-milih fakta, ngerangkainya jadi alur yang dramatis, dan seringnya, sengaja atau enggak, malah nguatin mitos yang udah ada di masyarakat soal hubungan jenius dan penderitaan ini. Ya, Beautiful Mind sukses karena bikin konsep matematika yang abstrak jadi terasa personal dan emosional. Sekaligus, nyajiin kegilaan itu bukan cuma tragedi tapi bagian intrinsik, bahkan mungkin syarat dari kejeniusan Nash. Wah, narasi model defisitnya kuat banget. Kalau film Nas itu begitu kuatnya ya, nguatin mitos harga kejeniusan, gimana dengan biopik jenius lain yang juga berjuang keras secara fisik? Kayak Stephen Hawking di The Theory of Everything. Polanya sama persis nggak ya? Nah, ini contoh menarik juga yang dibahas Lewis. Karena ini nawarin nuansa yang agak lain. Sama kayak Nash, Hawking kan jenius ilmiah yang ngadepin tantangan fisik luar biasa ya, motor neuron disease, MND. Filmnya pun fokus ke perjuangan ini. Tapi Lewis nyatat observasi menarik nih. Di awal film, penggambaran Hawking sama Eddie Redmayne itu katanya agak canggung. Lewis malah bandingin sama Austin Powers. Tapi yang lebih penting, film ini dan Hawking sendiri pas masih hidup, kesannya kayak nolak narasi klise Santo yang menderita. Ada usaha buat nunjukin sisi manusia Hawking yang lebih utuh gitu. Nggak cuma sebagai ikon penderitaan atau otak jenius di badan yang ringkih. Film ini nggak takut nunjukin sisi humornya, kecerdasannya yang tajam, bahkan sisi usilnya atau yang nggak biasa. Iya ya, Lewis nyorot gimana film itu berani masukin referensi soal Hawking ke klub penari telanjang Stringfellows misalnya. Ini rasanya seger aja gitu, karena ngelawan stereotip umum soal penyandang disabilitas yang sering digambarin aseksual atau selalu pasrah dan minta dikasihani. Film ini nunjukin dia tetap manusia biasa, dengan keinginan dan kompleksitasnya. Ini nunjukin karakter yang lebih berlapis ya, jadi nggak kejebak di narasi model defisit yang kadang terlalu nyederhanain. Terus soal kejeniusannya sendiri, ada kutipan menarik dari Hawking yang dikutip Lewis. Pas ditanya IQ-nya berapa, dia jawab nggak tahu, terus nambahin orang yang nyombonin IQ mereka itu pecundang. Sikapnya kontras banget ya sama obsesi ngukur-ngukur kecerdasan kayak Galton atau Thurman yang juga dibahas di buku ini. Analisis di buku ini nyimpulinnya gini, meskipun The Theory of Everything tetap naruh perjuangan fisik Hawking di pusat cerita, dan ini sebenarnya masih sejalan sama model defisit dalam arti tertentu, ada pergeseran makna. Kejeniusan Hawking itu nggak digambarin disebabkan oleh penyakitnya, tapi sebaliknya, dia tetap jenius meskipun menderita penyakit itu. Jadi bukan penyakitnya yang nyiptain si jenius, tapi kejeniusannya bertahan di tengah penyakit. Beda tipis tapi penting ya. Betul. Tapi ya kita juga nggak bisa naif dong. Fokus gede ke penyakit dan perjuangan fisiknya itu tetap aja memenuhi kebutuhan naratif kita soal cerita perjuangan seorang jenius. Perjuangan yang ngelawan keterbatasan fisik jadi elemen sentral dalam legenda Hawking di mata publik. Ini jadi muncul pertanyaan menarik nih. Kira-kira kita bakal sama kagumnya nggak ya sama Hawking kalau dia cuma fisikawan brilian tapi nggak ada tantangan fisik sedramatis itu? Apa ceritanya bakal sama nariknya? Pertanyaan bagus itu buat direnungin. Daya tarik model defisit ini emang kuat banget ya. Tapi ada sisi yang jauh lebih gelap dan bahaya ketika kita terlalu ngeromantisin hubungan antara jenius dan penderitaan ini. Lewis ngebawa kita ke kisah Michael Laudor sebagai peringatan keras. Waduh, sebuah kisah yang tragis banget dan jadi pengingat keras soal bahayanya nyederhanain realitas penyakit cuma demi cerita yang menarik. Diagnosis skizofrenia. Kisahnya jadi sensasi gara-gara artikel di New York Times tahun 95 yang ngelukisin dia sebagai jenius yang berjuang.
Artikel itu nonjolin banget kecerdasannya. Seolah-olah itu bisa jadi penyeimbang atau bahkan pengontrol penyakit mentalnya. Pembingkaian yang khas model defisit banget kan. Kecerdasan sebagai kompensasi atau bahkan obat buat penderitaan mental. Narasi yang menjual banget. Dan emang laku keras. Artikel itu bikin dia dapat kontrak buku memoir The Laws of Madness. Nilainya ratusan ribu dolar. Bahkan ada deal film lebih dari $1 juta sama sutradara Ron Howard. Yang nyutradarain A Beautiful Mind juga ya? Iya, dia juga. Dan katanya Brad Pitt yang diincer buat meranin. Hollywood kayaknya kesengseng banget sama ide kalau Laudor ini bisa ngendaliin halusinasinya kayak lagi ganti channel TV. Lagi-lagi kan, kita lihat gimana realitas penyakit mental serius kayak skizofrenia, yang kompleks dan seringnya menakutkan itu, disederhanain jadi konsep yang gampang dicerna dan kedengaran inspiratif. Kontrol, penaklukan. Padahal kenyataannya sering jauh banget dari itu. Dan kenyataan pahit itulah yang akhirnya kejadian. Louis nyeritain, Juni 1998, Laudor, yang ternyata udah berhenti minum obat antipsikotiknya, secara tragis ngebunuh pacarnya yang lagi hamil, Caroline Costello. Dia ngelakuin itu karena delusi paranoid yang parah, ngira pacarnya itu semacam robot atau penipu. Buku dan film itu, ya jelas nggak pernah jadi. Laudor dinyatakan nggak bersalah karena alasan gangguan jiwa, terus dimasukin ke RSJ dengan keamanan maksimum. Kisah Laudor ini ilustrasi yang mengerikan banget ya soal bahaya model defisit pas dihadapin ke realitas penyakit mental yang parah. Publik, media, bahkan industri hiburan itu kesirep banget sama narasi jenius yang ngatasin penyakitnya. Tapi skizofrenia, apalagi kalau nggak diobatin, bisa nggak terduga dan bahaya banget. Meromantisasinya itu bukan cuma naif, tapi bisa ngaburin pemahaman kita soal seriusnya kondisi ini dan pentingnya pengobatan yang terus-menerus. Lewis ngutip teman masa kecilnya Laudor, Jonathan Rosen, yang juga nulis soal dia. Rosen ngerasa artikel New York Times itu kok kayaknya ngecilin tingkat keparahan penyakit Laudor demi bikin potret yang lebih menarik dan heroik. Ada semacam harapan palsu gitu yang disebarin, kalau kecerdasan luar biasa aja udah cukup buat nyelamatin orang dari cengkeraman penyakit mental berat. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kisah Laudor ini peringatan keras banget. Bahaya kalau kita terlalu kepaku sama mitos yang menarik secara emosi, sampai ngabain kompleksitas dan resiko nyata di baliknya. Realitas penderitaan mental itu nggak seharusnya direduksi jadi sekedar ongkos kejeniusan atau elemen plot yang dramatis. Ada konsekuensi nyata, dan konsekuensinya bisa menghancurkan hidup. Jadi, dari penelusuran kita berdasarkan bab 15 buku Helen Lewis ini, kita udah lihat ya, betapa kuatnya cengkraman model defisit ini. Gagasan kalau kejeniusan itu seringnya datang sepaket sama kekurangan atau penderitaan. Kita lihat gimana biopik kayak A Beautiful Mind bisa jadi agen kuat buat nguatin mitos ini. Nyaji narasi yang muasin dahaga kita akan keseimbangan kosmik. Meskipun ya itu tadi, nyederhanain realitas. Sementara itu, kisah Stephen Hawking, meskipun tetap nonjolin perjuangan fisiknya, nawarin sedikit nuansa. Kejeniusan yang bertahan meskipun ada penderitaan, bukan karena penderitaan. Ini nunjukin kalau narasi model defisit nggak selalu satu warna aja. Dan akhirnya, tragedi Michael Laudor jadi pengingat paling gamblang soal bahayanya ngeromantisin hubungan antara bakat luar biasa dan penyakit mental. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Coba kita renungin bentar deh. Seberapa sering sih kita, mungkin tanpa sadar ya, ngebeli narasi jenius yang menderita ini? Apa kita emang dasarnya lebih tertarik sama cerita perjuangan yang dramatis daripada kisah sukses yang mungkin rasanya lebih datar atau kurang heroik? Louis sendiri di bukunya ngasih beberapa kemungkinan kenapa model defisit ini kok menarik banget buat kita. Mungkinkah ini cara kita ngatasin rasa iri atau nggak nyaman kita sama bakat luar biasa orang lain? Dengan ngelihat harga yang mereka bayar, kita jadi ngerasa pencapaian mereka lebih adil? Atau kita jadi punya alasan kenapa kita sendiri biasa aja? Tapi ini munculin pertanyaan lanjutan yang cukup provokatif nih. Jangan-jangan fokus berlebihan ke defisit ini bikin kita jadi ngabain atau kurang hargain bentuk kejeniusan lain yang mungkin lebih tenang, lebih kolaboratif, nggak terlalu individualis atau kurang dramatis. Atau yang mungkin lebih bikin khawatir, apa jangan-jangan model defisit ini secara nggak sadar bikin kita lebih permisif sama perilaku buruk atau aneh dari orang-orang yang kita cap jenius. Ngasih mereka semacam kartu bebas gitu, karena mereka dianggap beda atau menderita.
Ini pertanyaan penting buat kita bawa pulang nih, dan satu lagi buat direnungin. Kalau kita secara sadar nyoba nolak atau paling nggak mempertanyakan model defisit ini, narasi kejeniusan kayak gimana ya yang bakal muncul sebagai gantinya? Cerita kayak apa yang bakal kita ceritain soal orang-orang berbakat luar biasa? Dan yang nggak kalah penting, kita sebagai penonton siap nggak nerima cerita-cerita baru itu? Yang mungkin kurang sensasional, tapi lebih jujur sama kompleksitas pengalaman manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget ya buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini tentang model defisit dari The Genius Myth. Semoga ini ngasih kacamata baru buat Anda untuk melihat dan mempertanyakan narasi tentang kejeniusan di sekitar kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.